Kita akan menguraikan pada kuliah ini untuk proses meleburkan atau membuat patung perunggu, sebuah seni yang kuno dan sulit. Banyak dari informasi tersebut didapat dari catatan sebenarnya dari Benvenuto Cellini yang karya Agung Perseus yang diciptakan pada tahun 1545 masih berada di lapangan alun-alun dari kota Florence. Pada awalnya, patung yang asli terbuat dari tanah liat, agak sedikit kasar ketika contoh ini diselesaikan. Cellini menutupnya dengan sebuah lapisan lilin yang dibentuk dengan hati-hati karena darinya karya yang telah diselesaikan akan mengambil wujudnya. Di atas, di sekeliling lilin tersebut ditaruh sebuah cetakan atau cetakan batu. Lilin tersebut tertutup oleh sebuah perekat yang terbuat dari batu bata yang telah dihancurkan, abu-abu, dan tanah liat yang dicampur dengan air sampai campuran tersebut kira-kira kekentalannya seperti krim. Jadi it di sini adalah paste-nya, perekatnya. Perekat ini ditekankan dengan hati-hati ke semua liku-liku dan celah-celah dari lilin tersebut. Sebenarnya Cellini menyebut ini bukanlah sebuah cetakan atau cetakan batu, tapi sebuah jubah tanah liat. Ketika perekatnya telah mengering untuk memberikan bahkan perlindungan yang bahkan lebih besar untuk karya di dalamnya, lebih banyak tanah liat dibungkuskan pada bagian luar sampai bentuk tubuh patung kelihatan seperti sebuah gumpalan bebatuan yang tidak berbentuk. Untuk menahan semua pada tempatnya, lapisan luarnya dibungkus dengan aman dengan pembalut pengikat-pengikat dari besi. Pipa-pipa ventilasi dihubungkan melalui cetakan-cetakan bagian sebelah luar dan jubah tersebut. Beberapanya untuk mengeluarkan lilin tersebut ketika lilin itu mencair, beberapa untuk membolehkan panas dan uap panas untuk keluar. Ketika semua bagian dari karya ini diselesaikan, bentuk tubuh patung dimasukkan dalam tungku perapian di mana pembungkus-pembungkus tanah liatnya dibakar sampai mereka sepenuhnya keras. Pada waktu yang sama, lilin tersebut mencair, meninggalkan sebuah lubang pada tempatnya. Ke dalam tempat inilah perunggu yang telah dicairkan akan dituangkan, dikarenakan perunggu adalah sebuah bahan logam campuran, sebuah kombinasi dari tembaga dan timah ditambah dengan bahan-bahan lainnya. Perhatian yang besar harus diberikan pada ukuran proporsi campurannya. Jika proporsi campuran ini tidak benar, perunggu tersebut akan terbakar dan mengental sebagai ganti daripada pencairan dengan panas. Setelah sekitar 1 minggu menunggu, bentuk tubuh patung menjadi dingin. Bentuk tubuh patung tersebut dilepaskan dari dinding-dinding sebelah luarnya, dipolitur, dipoles, dan diperbaiki sana dan sini. Dikarenakan ini lebih gampang daripada penceritaan daripada pengerjaan, muncullah karya agung yang masih mempesonakan dunia dengan ukurannya yang cantik dan kecantikan yang kekal abadi. Tetapi proses tersebut sendiri adalah penuh dengan marah bahaya dan kegelisahan untuk pematungnya. Cellini sendiri menyebutkan ketika semua lilinnya hilang dan cetakannya terbaik dengan baik, aku mulai mengerjakan penggalian lubang yang ke dalamnya untuk memasukkannya. Ketika aku telah menyelesaikan itu, aku mengangkat cetakannya dengan mesin kerek dan tali-tali yang kokoh pada sebuah posisi tegak lurus dan mengangkatnya dengan kehati-hatian yang sangat besar di atas eh, bagian dasar dari perapian. Aku menurunkannya dengan pelan-pelan ke dalam bagian sangat bawah dari tungku perapian tersebut. Ketika pelaksanaan yang sulit ini diselesaikan, aku memulai menumpukannya dengan tanah yang aku telah gali. Ketika tanahnya menjadi semakin tinggi, aku memasukkan ventilasi udaranya yang benar, yang adalah tabung-tabung yang kecil yang terbuat dari bahan pemikat tanah sebagaimana yang orang-orang gunakan untuk pipa saluran dan kegunaan-kegunaan demikian. Merasa yakin pada orang-orang kerjaku, aku selanjutnya berbalik ke tungku perapian yang aku telah isi dengan sejumlah tugas sulit yang amat banyak yang terbuat dari tembaga dan bahan perunggu lainnya. Bahan-bahan tersebut ditumpukan menurut hukum seni, yaitu
menyatakan peletakan yang satu yang demikian di atas yang lainnya supaya nyala api dapat bermain dengan bebas di antara mereka, agar logam mungkin menjadi panas dan mencairkan mereka dengan segera. Ketika apinya dinyalakan, tungku perapian bekerja dengan begitu baik sehingga aku diharuskan untuk buru-buru dari satu sisi ke satu sisi untuk mempertahankan perapian tersebut. Pekerjaan itu adalah lebih daripada yang aku dapat tahan. Meskipun demikian, aku memaksakan diri untuk menegangkan setiap saraf dan otot. Dengan semakin bertambahnya kegelisahanku, bengkel tersebut memerlukan api dan aku takut kalau-kalau atapnya bakal jatuh menimpa kepala kami. Sementara dari kebun, sebuah badai angin dan hujan yang demikian terus bertiup masuk sehingga hal tersebut tanpa dapat dirasa membuat dingin tungku perapian tersebut.